Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Wildansyah dengan NIM 217038029. Di sini saya coba akan mereview jurnal dengan judul Modeling of Batch Process Using Explicitly Time Dependent Artificial Neural Network, yang dimana jurnal tersebut saya ambil dari IEEE Transaction on Neural Network and Learning System, dan ranking jurnalnya itu sudah kuartil 1. Nah, nanti saya akan juga lampirkan link untuk mendapatkan jurnalnya. Nanti ada di link deskripsi. Baik, saya langsung mencoba untuk mereview sebuah jurnal ini. Telah terjadi pergeseran fokus industri kimia dari produk massal, produk bernilai rendah ke produk skala kecil, produk bernilai tinggi selama 2 dekade terakhir, dan telah terjadi pertumbuhan yang luar biasa dalam industri kimia yang melibatkan penggunaan bahan kimia batch maupun bahan kimia semi batch karena permintaan sejumlah yang cukup besar bagi bahan kimia khusus. Nah, jaringan saraf tiruan adalah struktur pemetaan input-output yang khas yang dapat dikategorikan sebagai salah satu model kontak hitam yang paling penting yang dapat menggambarkan hubungan fungsional input dan output. Dalam teknik kimia, beberapa aplikasi penting dari JST adalah dalam bidang diagnosa kesalahan di pabrik kimia, kemudian pemodelan dinamis proses kimia, identifikasi dan kontrol sistem, analisis data sensor, analisis komposisi kimia, dan kontrol inferensial. Nah, kemampuan jaringan saraf tiruan untuk mempelajari hubungan nonlinear yang kompleks, bahkan ketika informasi inputnya itu tidak tepat, itulah yang menjadikan sebagai pemecahan masalah potensial dalam industri proses kimia, yang dimana jaringan saraf tiruan dipandang sebagai alat yang efektif untuk memecahkan masalah seperti klasifikasi pola, pengenalan suara, analisis citra, kemudian peramalan dan pemodelan sistem nonlinear atau non-stasioner. Nah, ada beberapa masalah yang saat ini sedang dilakukan penelitian pada jurnal ini, yang dilakukan pemodelan berbasis JST, yaitu metode terpadu untuk pemilihan arsitektur jaringan, kemudian nilai awal bobot, parameter kecepatan pembelajaran, dan faktor momentum, dan juga sebagainya. Nah, Struktur jaringan saraf tiruan yang paling umum digunakan untuk pemodelan dinamis proses kimia adalah persepsi multilayer. Nah, jadi persepsi multilayer ini adalah salah satu struktur dari jaringan saraf tiruan yang umum digunakan untuk proses kimia. Dalam bentuk persamaan, perbedaan di mana nilai sampel lama dari variabel input dan output dari proses menjadi input ke model JST dan variabel outputnya saat ini. Nah, model jaringan saraf tiruan yang bergantung pada waktu secara eksplisit ini dikembangkan lebih lanjut dan konfigurasi alternatif diusulkan yang dievaluasi dengan bantuan studi kasus simulasi proses batch dan juga semi batch teknik kimia yang mereplikasi proses nyata. Oke, nah kita lihat pada gambar ini. Nah, lapisan input memiliki M variabel sebagai input fisiknya, kemudian masing-masing terdiri dari pengukuran sekarang dan pengukuran sebelumnya. Untuk I itu sebagai variabel input, kemudian fungsi aktivasi neuron pada lapisan tersembunyi adalah fungsi polinomial dengan order R, yang dimana S di sini adalah sebagai penjumlahan, kemudian P sebagai produk, dan PS-nya ini adalah sebagai fungsi polinomial dari nilai penjumlahan. Nah,
Jaringan pada model 1 ini ya, jaringan pada model 1 ini memiliki bobot yang hanya menghubungkan lapisan input dari setiap subnet dengan lapisan tersembunyi atau hidden layer yang berbasis fungsi aktivasi polinomial, sedangkan koneksi antara lapisan tersembunyi atau hidden layer dan setiap output subnetnya, antara output subnet dan output jaringan secara keseluruhan tidak membawa beban apapun. Oleh karena itu, konfigurasi kedua diusulkan sebagai jaringan yang terhubung penuh dengan memasukkan bobot di semua koneksinya. Nah, kita lihat di gambar berikutnya. Nah, dalam konfigurasi baru ini ada dua set bobot tambahan ya. Tadi di model pertama dan ini model kedua. Di sini ada tambahan berupa dua set bobot tambahan yang dimana satu bekerja pada setiap neuronnya untuk output dari lapisan hidden layernya, kemudian dan yang lainnya itu bekerja pada setiap keluaran subnetnya. Jadi jenis jaringan ini dianggap membuat jaringannya jadi lebih umum. Kemudian, nah, dari model 1 dan model 2 ya, dari model 1 tadi dan model 2 kita dapatkanlah kita amati bahwa setiap subnet itu memiliki versi berulang dari input ke bagian hidden layer. Nah, lapisan hidden layer inilah di setiap subnetnya terhubung ke output sebagai subnet tunggal yang ditindaklanjuti oleh fungsi modulasi, dimungkinkan untuk sampai pada struktur kompleks dengan mempertimbangkan input ke bagian lapisan tersembunyi yang umum untuk semua subnet dan menghubungkan setiap output dari lapisan tersembunyi ke setiap output subnetnya. Nah, konfigurasi model 3 inilah dia pada konfigurasi model 3 ini dia menghasilkan struktur model lain yang dimana terdiri dari lapisan input, dua lapisan hidden layer, dan lapisan output. Nah, dalam model ini jumlah bobot hampir setengahnya jika dibandingkan dengan model 2 tadi, sehingga membuat jaringan lebih sederhana dan lebih kompleks lagi. Nah, di sini kita dapat di simulation case studies yang dimana ini adalah gambar dari lintasan suhu keluaran aktual dan prediksi menggunakan model 1 dengan data untuk reaktor batch atau data pelatihannya nanti. Kemudian ada 6 set data yang dihasilkan ya. Ada 6 set data yang dihasilkan untuk proses batch yang diberikan, di mana 2 adalah set data loop yang tertutup yaitu dengan pengontrolan PID dengan gain proporsionalnya 0,6 dan waktu integralnya 400 detik, sedangkan untuk waktu turunannya 2,7 detik. Kemudian 4 sisanya itu adalah set data loop terbuka yang diperoleh dengan memberikan serangkaian perubahan langkah dalam input tekanan. Nah, untuk pelatihan 3 set data loop terbuka dan 1 loop tertutup digunakan, sedangkan set data yang tersisa digunakan untuk tujuan pengujian dan validasi. Di sini menggunakan algoritma backpropagation yang digunakan untuk melatih jaringan berdasarkan kumpulan data pelatihan yang menggunakan kriteria konvergensi untuk pencapaian jumlah deviasi kuadrat dalam prediksi data pelatihan dan pengujian kurang dari nilai ambang. Di sini untuk nilai ambangnya ditetapkan 0,002, yang dimana kemudian bobot terlatih ini digunakan untuk menguji dan memvalidasi 2 set data yang tersisa. Nah, di gambar 1 ini kita dapat lihat bahwasanya ini adalah lintasan suhu keluaran aktual dan prediksi menggunakan model 1 ya. Di sini adalah lintasan suhu atau lintasan suhu outputnya, yang dimana ini menggunakan data model 1. Kemudian untuk gambar 2 di sini
Ini adalah lintasan suhu keluaran aktual dan prediksi menggunakan model 2 untuk reaktor batch ya, untuk data pelatihannya. Kalau tadi ini untuk pengujian dan validasi data, sedangkan yang ini adalah untuk data pelatihannya. Kemudian untuk gambar selanjutnya, nah di sini ada gambar lintasan suhu yang keluaran aktual dan prediksi menggunakan model 2 untuk reaktor batch, pengujian dan validasi data. Tadi menggunakan model 1, sekarang menggunakan model 2. Dan yang di sini lintasan suhu keluaran aktual dan prediksi menggunakan model 3. Ya, terlihat di sini bahwasanya ini adalah yang garis putus-putus ini adalah temperatur aktualnya. Oke. Selanjutnya di gambar berikutnya ini adalah gambar untuk lintasan suhu keluaran aktual dan prediksi menggunakan model 3. Dan yang terakhir SSE. Di sini adalah gambar grafik dari kemajuan pelatihan untuk model 3 dengan tingkat pembelajaran tetap yang berbeda untuk reaktor batch ya. Nah, kemudian untuk mengembangkan model TVNN untuk menggambarkan sistem semi batch, data dibangkitkan melalui simulasi semi batch model reaktor polimerisasi menggunakan pengontrolan PID dengan beberapa gangguan khas yang diperkenalkan dalam tingkat pengotoran dan kondisi. Nah, di gambar satu ini adalah gambar grafik dari lintasan suhu output aktual dan prediksi model 3 untuk masalah tantangan semi batch. Nah, ini adalah data yang digunakan untuk data pelatihannya. Sedangkan untuk gambar 2 ini adalah aktual dan prediction output temperatur, yang dimana ini adalah untuk data percobaan dan validasi datanya. Nah, kesimpulan dari review jurnal ini atau jurnal itu adalah untuk kesimpulannya, pengaruh laju pembelajaran pada pelatihan jaringan dievaluasi dan ditemukan bahwa menggunakan laju pembelajaran yang sesuai menghasilkan konversi yang lebih cepat dan lebih lancar hingga akurasi yang diinginkan. Kumpulan data yang digunakan untuk reaktor batch mencakup data loop terbuka dan tertutup, sedangkan untuk sistem reaktor semi batch, data loop tertutup digunakan untuk pelatihan, pengujian, dan validasi yang mencakup berbagai kondisi operasi. Nah, hasil akhir dari jurnal ini yang diperoleh dalam kedua studi kasus tersebut menggambarkan bahwa metodologi yang diusulkan oleh jurnal tersebut cocok untuk pemodelan reaktor batch maupun semi batch dan dapat dicoba untuk setiap proses batch, yang dimana model ini dapat digunakan untuk kontrol waktu nyata serta untuk menentukan kebijakan operasi yang optimal untuk proses batch-nya. Nah, jadi sekian review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.